Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik dan kami akan membawakan secara jelas dan juga menarik tentunya. Yaitu pada ronde ke-8 Norway Chess 2021 antara Magnus Carlsen menghadapi Richard Rapport. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, dan untuk itu tanpa berlama-lama stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-5. Kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 cukup sering pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Kuda ke F6 pertahanan Berlin, D3 anti pertahanan Berlin. Kuda ke E7 di sini mencoba sesuatu yang berbeda dan juga mengaktifkan kuda teman-teman. Di sini adalah jebakan. Magnus Carlsen langsung rokade dan ini opsi terbaik. Sebelumnya apabila Anda memainkan variasi ini dan teman Anda langsung memukul pion, maka jelas ini adalah jebakan, di mana hitam akan membalas dengan pion ke C6 mengancam gajah, di mana setelah gajah menyelamatkan diri, menteri ke A5 skak, waktu yang sama mengancam kuda, dan kita lihat teman-teman jelas di sini hitam unggul 1 perwira. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, tidak terjebak dengan menerima pion yang gratis ini dengan rokade. Dilanjutkan dengan pion ke C6 mengancam gajah, gajah mundur ke A4, kuda ke G6, menambah support terhadap pion pusat juga membawa gajah aktif ke depan. Benteng ke E1, maka gajah ke E7 juga mempersiapkan rokade. D4, D6, pion ke C3, dengan jelas mensupport pion pusat juga memberi ruang bagi gajah. Di sini hitam rokade, kuda B ke D2, bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. H6, kuda ke F1, benteng ke E8, kuda ke G3, dan pion ke A5. Dilanjutkan dengan gajah langsung ke C2, dilanjutkan menteri ke C7, A4, gajah ke D7. Jelas semua perwira sudah cukup berkembang, di sini juga benteng sudah saling terhubung. Pion ke H3 jelas mengontrol petak penting G4, B5, dengan jelas menawarkan pertukaran pion. Pada permainan sebelumnya pernah dimainkan, yaitu dengan pion ke B3. Di sini dimainkan Magnus Carlsen dengan gajah ke E3, dan ini langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-16 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana Richard Rapport untuk mengantisipasi ini? Dilanjutkan dengan benteng A ke B8, menteri ke D2, dengan jelas di sini sudah menghubungkan benteng satu sama lain, juga ke depan mengancam pion H6. Di sini B4 teman-teman, tentunya opsi terbaik. Gajah ke D3. Sebelumnya apabila di dalam posisi ini dicoba suatu taktik dengan gajah memukul pion, maka jelas ini salah. Karena apa? Pion menerima teman-teman. Di sini perwira hitam cukup kuat untuk defender. Menteri menerima, maka di sini ada gajah ke F8 dan semua rencana akan buyar. Di mana menteri ke G5 ada kuda ke H7. Menteri wajib kembali. Jelas di posisi ini tanpa kompensasi, hitam unggul 1 perwira. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini terlebih dahulu dengan gajah ke D3 juga membuka menteri menguasai baris kedua. Dilanjutkan pion memukul pion, pion memukul kembali, gajah ke E6. Dilanjutkan menteri ke C2 dengan jelas membawa untuk kuda aktif ke depan, juga menawarkan pertukaran gajah. Benteng ke B7 saat ini menumpuk benteng mungkin di file B, maka kuda ke F1, kuda ke H5, yaitu bermanuver ke depan ke petak penting F4, maka kuda ke D2. Dilanjutkan seperti rencana sebelumnya. Kuda H ke F4, maka di sini mengancam gajah, gajah ke A6 mengancam benteng. Benteng mundur ke B8, maka pion memukul pion, pion memukul kembali, dan benteng ke B1 menawarkan pertukaran benteng, gajah ke D7, di mana juga untuk bermanuver kuda ke depan. Gajah ke C4, yaitu langsung juga mengepin pion ke depan, maka kuda ke E6 sesuai rencana. Menteri ke A2 dengan jelas menambah tekanan, kuda ke H4. Di sini kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, kuda ke F3, mengancam gajah, gajah kembali, dan benteng ke D1.
Cukup penting teman-teman dan penuh trik bagaimana Grandmaster bermain. Di sini dimainkan gajah ke-8 opsi terbaik. Apabila kita ambil langkah slow dengan G5, maka jelas ini blunder. Yaitu dengan langkah powerful benteng memukul gajah teman-teman, mengorbankan benteng. Menteri menerima, ada kuda memukul pion mengancam menteri. Menteri ke C7, ada gajah memukul kuda saat ini. Dan apabila tentunya pion menerima, maka menteri menerima skak. Raja ke 8, menteri memukul pion skak. Raja ke 8, menteri ke 6 skak. Dan lihat kemanapun raja melangkah, kita ambil ke 8, kuda ke F7, dan ini skak mat. Luar biasa dan kita kembali. Untuk itulah teman-teman ancaman terhadap gajah tidak bisa dihiraukan sehingga gajah ke C8. Dilanjutkan dengan menteri ke C2. Kuda ke F8 mencoba juga mengaktifkan gajah ke depan. Kita lihat manuver-manuver dari kedua Grandmaster ini. Benteng ke D2 menumpuk benteng mungkin di file D. Gajah ke 6. Menteri ke A2, maka di sini benteng ke D8 menawarkan benteng. Benteng memukul benteng, gajah memukul kembali, benteng ke D1. Langsung juga menguasai file D. Gajah ke E7, maka H4 saat ini. Benteng ke D8, benteng ke B1. Mencoba menukarkan benteng di file B, dan itu yang terjadi. Benteng memukul benteng, menteri memukul kembali, G3 teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah ke D8, mencoba bermanuver untuk mensupport pion pusat ke depan. Raja ke G2, gajah ke C7, gajah memukul gajah, kuda memukul kembali, menteri ke C4. Dengan jelas mengancam pion, sehingga menteri ke E8 mensupport pion H5 saat ini. Mencoba membuka ruang untuk mengaktifkan kuda. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di sini? Raja dilanjutkan ke H7, maka menteri ke D3. Secara tidak langsung mengancam raja ke depan. Menteri ke E7, kuda ke D2. Gajah ke D6, kuda ke C4. Mengancam gajah juga mengancam pion, sehingga gajah ke C7, menteri ke D1. Kita lihat bagaimana Grandmaster bermain, membuat langkah tempo, langkah tunggu. Dilanjutkan dengan kuda ke F8, menteri ke G4. Lihat teman-teman, mencoba untuk menguasai file ini ke depan. Sehingga kuda langsung ke D7, maka raja ke F1 saat ini. Menteri ke E6, raja ke G2, mencoba melakukan langkah bolak-balik sebentar untuk menambah increment teman-teman. Menteri ke E7, maka di sini raja tidak lagi kembali dari Magnus Carlsen, ia menteri ke F5 skak. Raja ke G8, G4 saat ini. Kuda ke F8, maka G5. Pertukaran pion, gajah memukul kembali mengancam menteri, menteri ke C5, dan kuda ke E3. Dan di posisi ini waktu dari kedua pemain sudah cukup kritis, di mana kurang dari 10 menit teman-teman. Di sini Richard Rapport melanjutkan dengan menteri ke D6, tentunya opsi terbaik. Mungkin ada yang bertanya, Bang, mengapa tidak menteri memukul pion ini? Jelas ini blunder jika terjadi, di mana kuda ke G4 mensupport pion ke depan, ancaman skakmat ke depan. Karena apa? Menteri cukup pasif di sini. Sehingga kuda ke E6 kita ambil mengaktifkan, maka H6. Apabila G6 mengancam menteri, maka H7 skak. Lihat, apabila diterima pion akan menteri memukul pion. Raja ke G7, maka menteri ke F6 skak. Terpaksa juga pion diterima, menteri memukul pion skak. Kuda menutup, maka kuda ke F6 skak. Raja ke H8, maka menteri ke G8 skak mat. Luar biasa teman-teman, dan kita kembali. Di posisi ini dilanjutkan dengan menteri ke D6, menteri ke G4. Dengan jelas membuka ruang juga bagi kuda untuk aktif. Pion ke G6 dengan jelas mencegah kuda untuk aktif ke depan. Gajah ke H6 mengancam kuda, kuda ke D7. Di sini kuda ke C4 mengancam menteri. Dan tepatlah di posisi ini terlihat natural. Richard Rapport memainkan dengan kuda ke F6 kembali mengancam menteri Magnus Carlsen. Dan ini langkah blunder teman-teman. Lihat bagaimana Magnus Carlsen memantau permainan. Dan Magnus Carlsen menemukan jawaban terbaik dengan menteri ke C8 skak. Harapan dari hitam ialah apabila kuda memukul menteri, maka kuda memukul menteri teman-teman. Dan jelas kuda ke E8, di sini kuda memukul gajah, dan setelah pion memukul pion dan kita lihat komputer pun menunjukkan ini sebanding dan draw. Namun tentunya Magnus Carlsen memiliki langkah yang berbeda, kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini menteri ke C8 skak. Menteri menutup tentunya juga menyelamatkan menteri, maka di sini menteri memukul menteri.
gajah memukul kembali, gajah gigi 5. Dan inilah bedanya, kita lihat menghilangkan penjagaan ke depan terhadap pion. Dilanjutkan dengan pion memukul pion, maka gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, maka kuda memukul pion. Dan inilah keuntungan ke depan. Raja ke F8, kuda memukul pion, sehingga ada 2 pion bebas promosi ke depan. Dilanjutkan dengan raja ke E8, kuda ke B4, gajah ke D8, maka kuda ke D3. Kita lihat manuver-manuver kuda. F6, raja ke G3, saatnya membantu permainan. Raja ke D7, F3, gajah ke A5, C4, raja ke E6, raja ke H4. F5 saat ini, raja memukul pion. Pion memukul pion, pertukaran, raja ke D6, raja ke G6. Di sini apa yang dilakukan? Gajah ke C7 teman-teman. Apabila dicoba dengan raja kembali ke E6, maka di sini kuda ke C5 skak. Raja ke D6, maka jelas kuda ke B7 skak dan memforking. Sehingga di posisi ini masih dicoba dengan gajah ke C7, maka raja ke F5. Raja ke C6 juga membuka gajah melindungi pion. Raja ke E6, raja ke B6, raja ke D7. Di mana ke depan memajukan pion melakukan skak. Di sini raja mengancam gajah. Gajah ke B8, maka setelah pion ke C5 skak, di sini juga hitam atau Richard Rapport menyerah. Mengapa demikian? Apabila kita lanjutkan raja ke B7, maka C6 skak. Raja ke B6, maka A5 skak, mengorbankan teman-teman. Tentunya raja memukul pion, maka C7 terpaksa dimakan, dan jelas di mana kuda ke depan memakan pion, sehingga pion ini akan promosi. Di sini putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman? Permainan yang sangat-sangat menarik yang dimainkan antara 2 pimpinan klasemen di turnamen ini, Magnus Carlsen menghadapi Richard Rapport. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan berikut adalah standing setelah ronde ke-8, di mana Richard Rapport masih memimpin permainan dengan poin 15,5, diikuti Magnus Carlsen 15, Ali Reza Firauja 12, Ian Novniachi 9,5, Sergei Kerjakin 8,5, dan Ariantari poin 6. Demikianlah permainan hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.